Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neneng Mulyana dari Prodi S1 Farmasi. Jadi ini adalah video tugas online saya yang ketiga dari mata kuliah toksikologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang efek toksik suatu zat kimia dan juga akan ada pembahasan review jurnal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu efek toksik suatu zat kimia. Pengertian dari toksisitas itu sendiri adalah kemampuan bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan atau injuri. Proses pengerusakan ini baru terjadi apabila pada target organ telah menumpuk satu jumlah yang cukup dari agen toksik ataupun metabolitnya. Sedangkan efek toksik adalah aksi tambahan dari obat yang lebih berat dibanding efek samping dan merupakan efek yang tidak diinginkan. Hal ini tergantung pada dosis yang diberikan. Efek toksik sangat bervariasi baik dari segi sifat, organ sasaran, maupun mekanisme kerjanya. Efek toksik dapat berubah karena berbagai hal seperti perubahan absorpsi, distribusi, ekskresi zat kimia, peningkatan atau pengurangan biotransformasi, serta perubahan kepekaan reseptor pada organ sasaran. Prinsip umum dari efek toksik suatu zat kimia adalah efek toksik terjadi akibat interaksi antara racun dan tempat aksinya secara langsung atau tidak langsung. Keberadaan racun di tempat aksi tertentu ditentukan oleh keefektifan translokasi, diantaranya absorpsi, distribusi, serta eliminasinya di dalam tubuh. Selanjutnya ada spektrum efek toksik. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran. Jumlah zat kimia ataupun metabolitnya di sel sasaran akan mempengaruhi efek toksiknya. Spektrum efek toksik terdiri dari efek lokal, efek sistemik, efek reversibel dan irreversibel, efek langsung, efek tertunda, efek morfologi, efek fungsional, efek biokimia, reaksi alergi, dan reaksi idiosinkratik. Selanjutnya ada dampak efek toksik. Yang pertama ada keracunan kronik, yaitu keracunan yang gejalanya timbul perlahan yang diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil, tetapi terus-menerus dari efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yang kedua ada keracunan akut, yaitu keracunan juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Biasanya terjadi mendadak setelah makan atau melakukan sesuatu. Yang ketiga ada menurut alat tubuh yang terkena. Pada jenis ini, keracunan digolongkan berdasarkan organ yang terkena. Kemudian yang terakhir ada menurut jenis bahan. Pada jenis ini, keracunan digolongkan dalam beberapa kategori. Di antaranya ada penyalahgunaan, sifat toksik yang sama, melalui makanan atau pembusukan, dan kontaminasi kulit. Selanjutnya sifat hubungan dosis respon. Sifat spesifik dan efek suatu paparan secara bersama-sama akan membentuk suatu hubungan yang lazim disebut sebagai hubungan dosis respon. Hubungan dosis respon tersebut merupakan konsep dasar dari toksikologi untuk mempelajari bahan toksik. Penggunaan dosis respon dalam toksikologi harus memperhatikan beberapa asumsi dasar. Di antaranya yang pertama, respon bergantung pada cara masuk bahan dan respon berhubungan dengan dosis. Yang kedua, adanya molekul atau reseptor pada tempat bersama bahan kimia berinteraksi dan menghasilkan suatu respon. Yang ketiga, respon yang dihasilkan dan tingkat respon berhubungan dengan kadar agen pada daerah yang reaktif. Dan yang terakhir, kadar pada tempat tersebut berhubungan dengan dosis yang masuk. Aplikasi hubungan dosis respon. Aplikasi lebih lanjut dari TD dan ID adalah untuk menentukan therapeutic index, yaitu tingkat keamanan suatu bahan atau obat yang diekspresikan melalui perbandingan antara LD50 dengan ID50.
TD atau toxic dose adalah dosis tertentu yang sudah dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh dari suatu bahan yang dipaparkan pada suatu populasi dan pada tingkat dosis tertentu sudah dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh hewan percobaan. Sedangkan ED atau effective dose adalah dosis tertentu yang mempunyai efek yang ringan namun efektif terhadap jaringan tubuh dari suatu bahan dan pada tingkat dosis tersebut sudah dapat menimbulkan efek biologis yang ringan untuk pertama kalinya pada hewan percobaan. Nilai LD50 tidaklah ekuivalen dengan toksisitas, tetapi nilai ini diinterpretasikan ke dalam nilai TD dan ED. Faktor yang mempengaruhi efek toksisitas diantaranya ada faktor intrinsik racun dan faktor intrinsik makhluk hidup. Faktor intrinsik racun merupakan faktor yang berasal dari racun itu sendiri. Misalnya faktor kimia adalah interaksi kimia di dalam tubuh dan menimbulkan efek. Efek-efek yang terjadi antara lain efek aditif, efek sinergis, dan efek antagonis. Kondisi pemejanan menurut waktunya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akut, yaitu pemaparan selama 24 jam. Yang kedua ada subakut, yaitu pemaparan berulang untuk jangka waktu kurang 1 bulan. Yang ketiga ada kronik, yaitu pemaparan berulang untuk jangka waktu lebih dari 3 bulan. Dan yang keempat ada subkronik, yaitu pemaparan berulang untuk jangka waktu 3 bulan. Faktor intrinsik makhluk hidup diantaranya ada keadaan fisiologi, meliputi berat badan, jenis kelamin, usia. Kemudian ada keadaan patologi, meliputi penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit saluran pencernaan. Kemudian ada kapasitas fungsional, toleransi, dan resistensi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah review jurnal. Jurnal yang akan saya review di sini berjudul Pengaruh Pemberian Rodamin B terhadap Struktur Histologis Ginjal Mencit Putih. Di sini sudah ada nama penelitinya dan nama kampusnya. Berikut adalah penjelasan dari jurnal tersebut. Penambahan zat warna dalam makanan, minuman, serta bumbu masak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap selera dan daya tarik konsumen. Penyalahgunaan pewarna buatan yang tidak diizinkan untuk digunakan sebagai zat pewarna makanan sudah lama dilakukan. Salah satu contohnya adalah penggunaan bahan pewarna rodamin B, yaitu zat pewarna yang lazim digunakan dalam industri tekstil dan berbahaya bila digunakan sebagai pewarna makanan. Menurut Sukiyatmi, konsumsi rodamin B secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker hati dan kerusakan ginjal. Rodamin B bersifat karsinogenik yang ditandai dengan gejala adanya pembesaran hati, ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organnya. Ginjal merupakan organ ekskresi utama yang sangat penting untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh, termasuk zat-zat toksik yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, ginjal menjadi salah satu organ sasaran utama dari efek toksik. Urin sebagai jalur utama ekskresi dapat mengakibatkan ginjal memiliki volume darah yang tinggi, mengkonsentrasikan toksikan pada filtrat, membawa toksikan melalui sel tubulus, dan mengaktifkan toksikan tertentu. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efek pemberian rodamin B terhadap perubahan struktur histologis ginjal mencit. Berikut adalah metode penelitian. Pada perlakuan, mencit dibagi secara acak menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Kelompok dosis diberikan rodamin B masing-masing 3,5 mg per gram berat badan, 7 mg per gram berat badan, dan 14 mg per gram berat badan. Mencit diberikan nutrisi yang sama secara ad libitum. Rodamin B diberikan secara oral dengan frekuensi pemberian 1 kali sehari selama 7, 14, dan 21 hari. Penentuan dosis sesuai dengan penelitian rodamin B sebelumnya terhadap organ hati. Kemudian, persentase glomerulus yang rusak dianalisa secara statistik dengan uji ANOVA. Jika hasil analisis bermakna, maka dilanjutkan dengan uji Duncan New Multiple Rank Test 5%.
Hasil dari foto-foto mikroskopis organ ginjal dianalisa secara deskripsif. Berikut adalah tabel hasil analisis rata-rata persentase kerusakan glomerulus ginjal mencit yang diberi rodamin B dengan dosis dan lama pemberian tertentu. Pada tabel, persentase kerusakan glomerulus pada lama pemberian 0 hari sebesar 36,354% dan semakin meningkat pada lama pemberian 21 hari sebesar 60,876%. Apabila paparan zat toksik pada sel cukup lama atau berlangsung lama, maka sel akan mencapai suatu titik hingga sel tidak dapat lagi mengkompensasi dan tidak dapat melanjutkan metabolisme. Selanjutnya adalah pengamatan mikroskopis organ ginjal. Berikut adalah foto mikroskopis ginjal mencit perlakuan kontrol. Pada dosis 0 mg per gram berat badan dengan lama 0, 7 dan 14 hari belum terlihat kerusakan pada organ. Sedangkan pada lama pemberian 21 hari sudah terlihat kerusakan, yaitu pengecilan beberapa ruang Bowman. Ditemukannya kerusakan glomerulus pada kelompok kontrol hari ke-21 kemungkinan disebabkan oleh keadaan stres pada mencit. Hal ini sesuai dengan pendapat Sally yang menyatakan salah satu faktor pemicu timbulnya kerusakan glomerulus adalah stres. Salah satu bentuk kerusakan pada ginjal terlihat adanya penyempitan pada ruang Bowman. Penyempitan ruang Bowman disebabkan terjadinya peradangan glomerulus ataupun proliferasi dari epitel kapsul Bowman. Ketiga gambar tersebut adalah foto mikroskopis ginjal mencit perlakuan dengan dosis 3,5 mg per gram berat badan, 7 mg per gram berat badan, dan 14 mg per gram berat badan. Pada dosis 3,5, 7, dan 14 mg per gram berat badan dengan lama pemberian bervariasi, ditemukan adanya tubulus yang mengalami hipertrofi. Nefron ginjal akan mengalami hipertrofi apabila mendapat beban kerja yang besar. Hipertrofi pada nefron ini dapat terjadi karena menggantikan fungsi nefron lain yang telah hancur dan rusak, sehingga hemostatis tubuh tidak terganggu meskipun sejumlah nefron yang lain telah rusak. Jenis kerusakan lainnya pada sayatan ginjal mencit adalah nekrosis dan serosis. Nekrosis adalah hilangnya membran sel dan sitoplasma pecah membentuk partikel. Nekrosis sel dicirikan oleh sitoplasma yang terlihat lebih eosinofilik disertai penggumpalan kromatin inti dengan inti mengecil dan lebih basofilik. Nekrosis ditandai dengan penyerapan warna oleh inti yang berkurang serta terlepasnya sel-sel tubulus ke dalam lumen. Sedangkan serosis merupakan kematian sel yang bersifat parah dan dapat meluas yang ditandai dengan hilangnya inti sel atau kekosongan pada jaringan di mana jaringan tersebut digantikan oleh jaringan parut atau jaringan ikat yang sebelumnya mengalami lisis dan nekrosis. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah dosis dan lama pemberian rodamin B pada mencit memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase kerusakan glomerulus. Hasil analisis histologis ginjal mencit memperlihatkan adanya tingkat kerusakan pada komponen penyusun ginjal yang meningkat seiring tingginya dosis dan lama pemberian. Kerusakan yang ditemukan berupa penyempitan ruang Bowman pada glomerulus, hipertrofi, nekrosis, dan serosis tubulus. Jadi sekian dari video saya. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.